Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Pida di channel YouTube Pida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Pihi Ma Pihi, Mengarungi Samudra Kebijaksanaan, tulisan dari Jalaluddin Rumi. Saat ini kita sudah sampai pada pasal 10. Apa yang diucapkannya bukanlah kemauan hawa nafsunya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amir berkata, sebelum Bahauddin tiba, anak lelaki tertuanya, Rumi, datang padaku dan meminta maaf seraya berkata, ayahku berkata bahwa dia tak ingin merepotkanmu saat kamu mengunjunginya. Beliau berkata, aku tunduk pada beragam keadaan sadar. Dalam satu keadaan aku berbicara dan dalam keadaan lain aku diam. Dalam satu keadaan aku mencampuri urusan orang lain dan dalam keadaan yang lain aku menjauh dan mengasingkan diri. Sementara dalam keadaan lainnya lagi, aku betul-betul kusyuk dan menghilang. Aku tak ingin Amir datang ketika aku tidak bisa ramah kepadanya dan tak punya waktu untuk berbincang dan berbicara dengannya. Karena itu, akan lebih baik ketika aku punya waktu senggang dan bisa menyambut sahabat-sahabatku dan memberikan kebaikan kepada mereka, sehingga aku bisa pergi dan mengunjungi mereka. Amir melanjutkan ucapannya. Aku berkata kepada Bahauddin, aku tidak bermaksud datang ke sini agar Tuan Guru menemuiku dan berbincang-bincang denganku. Aku datang ke sini untuk mendapat kehormatan berada di antara hamba-hambanya. Misalnya suatu ketika, Tuan Guru sedang sibuk dan tidak menampakkan diri sampai membuatku menunggu lama sekali. Maka ini bisa menyadarkanku betapa sulit dan menjengkelkannya jika suatu saat aku meninggalkan kaum muslimin dan orang-orang baik menunggu ketika menghampiri pintu rumahku, sementara tak kubukakan pintu untuk mereka dengan cepat. Tuan Guru membuatku merasakan kegetiran itu dan telah memberikan pelajaran kepadaku sehingga aku tidak akan bertindak demikian lagi pada orang lain. Maulana menjawab, tidak, aku membiarkanmu menunggu itu justru merupakan esensi perhatianku padamu. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, aku akan mengabulkan permintaanmu dengan segera ketika kalian meratap dalam doa. Itu semua karena ratapan doamu begitu manis di telingaku. Jawabanku atas doamu menjadi keluh dan terucapkan dalam harapan-harapan bahwa kamu mungkin akan meratap lagi dan lagi karena suara ratapan doamu begitu manis bagiku. Misalnya, ada dua orang pengemis yang mengetuk pintu rumah seseorang. Satu di antara pengemis itu dicintai dan dinantikan kehadirannya, sementara pengemis yang satunya lagi sangat dibenci. Pemilik rumah itu berkata pada budaknya, cepat kau berikan sepotong roti kepada pengemis yang kubenci itu, agar ia segera pergi dari sini. Sementara pada pengemis yang dicintai, pemilik rumah menjanjikan akan memberi roti, dengan berkata, rotinya belum matang, tunggulah dengan sabar sampai rotinya benar-benar matang. Hasrat terbesarku adalah untuk melihat para kekasih, untuk menata pengharapanku kepada mereka dan pengharapan mereka kepadaku. Sebab ketika para kekasih bisa saling melihat dengan begitu dekat di dunia ini, maka hubungan akan menjadi semakin kuat pada saat mereka diangkat menuju hari kebangkitan kelak.
Mereka bisa saling mengenal satu sama lain dengan cepat di sana. Mereka juga akan ingat bahwa mereka dahulu bersama-sama di dunia, sehingga penyatuan mereka satu sama lain sangat erat dan membawa keriangan. Salah satu sifat manusia adalah begitu mudah melupakan kekasih. Tidakkah kamu lihat bagaimana di dunia ini kamu bisa menjadi kekasih dan sahabat seseorang yang menjadi Yusuf di matamu? Namun hanya karena tergelincir melakukan satu perkara yang buruk saja, kau singkirkan dia dari pandanganmu, dan dengan mudahnya kau melupakannya. Dan rupa yang menyerupai Yusuf itu diubah menjadi seekor serigala. Seseorang yang dulu kamu lihat sebagai Yusuf, sekarang kamu lihat seperti seekor serigala. Tetapi bentuk mereka sesungguhnya tidak berubah dan masih tetap seperti yang dahulu kamu lihat. Dengan tindakan tiba-tiba itu, kamu kehilangan mereka. Esok, ketika wujud manusia diubah menjadi wujud yang lain, bagaimana kamu akan bisa mengenalnya? Sementara dahulu kamu tidak mengenal dan memperhatikannya dengan baik. Hikmah yang dapat dipetik dari fenomena ini adalah bahwa seseorang harus melihat orang lain dengan pandangan hakiki, melampaui batasan sifat-sifat buruk dan baik yang dipinjam oleh orang tersebut, berusaha menyelam ke dalam hakikat orang tersebut, dan memastikan bahwa sifat-sifat yang ditinggalkan oleh sebagian orang bukan merupakan sifat asli mereka. Dikisahkan, ada seorang laki-laki yang berkata, "Aku mengenal baik orang si fulan itu. Akan kutunjukkan karakteristik yang membedakannya dari orang lain." Yang lain menjawab, "Silahkan tunjukkan." Laki-laki itu melanjutkan, "Menurutku, ia adalah orang yang cerdik. Dia memiliki 2 ekor sapi betina berwarna hitam. Orang-orang berbicara dengan cara yang sama. Aku anggap Fulan sebagai temanku. Aku mengenalnya. Semua tanda yang membedakannya dari yang lainnya itu sebenarnya sama seperti tanda-tanda yang terdapat pada 2 sapi betina yang berwarna hitam. Kadang-kadang itu bukanlah ciri-ciri khusus. Bahkan tanda seperti itu tak ada gunanya. Oleh karena itu, manusia harus bisa melampaui sifat baik dan buruk orang lain dan masuk ke dalam wujud zatnya untuk melihat siapa mereka sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan penglihatan dan pengetahuan yang sejati. Aku heran dengan orang-orang yang berkata, bagaimana bisa para wali dan pencinta itu bermain-main cinta dalam dunia yang tak terbatas, yang tak memiliki tempat, gambar, dan waktu? Bagaimana mereka bisa memeras intisari dan kekuatan darinya? Bagaimana mereka bisa terstimulasi dan terpengaruh olehnya? Setelah itu semua, tidaklah mereka tenggelam di malam dan siangnya dalam cinta itu sendiri. Orang ini yang dimabukkan cinta kekasihnya akan mendapatkan pertolongan darinya. Selanjutnya, ia akan mendapatkan pertolongan dan keramahan, kebaikan dan pengetahuan, kenangan dan pikiran, serta kebahagiaan dan kesedihan darinya. Semua hal ini berafiliasi pada dunia yang tak bertempat. Saat demi saat, mereka terus menggali esensi dari makna-makna ini, dan ia menjadi terpengaruh olehnya. Tentu saja, hal ini tak akan menggugah ketakjuban para peragu. Sebaliknya, mereka justru terkesan dengan pada para wali yang menjadi pecinta-pecinta di dunia yang tak bertempat dan menggali pertolongan dari sang kekasih. Konon, ada seorang filsuf yang mengingkari hakikat ini, hingga pada suatu hari, sebuah penyakit menyerangnya. Ia menjadi lemah. Penyakit itu membebaninya dalam waktu yang lama. Kemudian datanglah seorang teolog yang bijak. Ia berkata, "Apa yang kau inginkan?" "Kesehatan," jawab filsuf.
Teolog bijak itu menjawab, "Beritahu aku bagaimana bentuk sehat itu, agar aku bisa membawakannya untukmu." Filsuf itu menjawab, "Kesehatan itu tidak memiliki bentuk, ia juga tidak punya cara. Jika kesehatan memang tidak mempunyai sifat tertentu, lantas bagaimana kamu bisa mencarinya? Katakan padaku apa sebenarnya sehat itu?" tanya sang teolog. Filsuf itu menjawab, "Yang aku tahu adalah bahwa ketika kesehatan itu muncul dan aku akan bertambah kuat, menjadi gemuk, lebih segar, dan lebih hidup." Sang teolog menjawab, "Aku bertanya padamu tentang sehat itu sendiri, tentang bagaimana wujud sehat itu." Sang filsuf kembali menjawab, "Aku tak tahu, ia tak bisa diuraikan." Sang teolog menjawab, "Kalau kamu menjadi seorang muslim dan kau kembali dari aliran pemikiranmu yang pertama, aku akan menyembuhkanmu, akan kusehatkan badanmu, dan akan kukembalikan kesehatan kepadamu." Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Meskipun makna-makna ini tak bisa dimengerti, apakah manusia masih bisa mengambil manfaat darinya melalui perwujudan bentuknya?" Nabi menjawab, "Lihatlah bentuk langit dan bumi. Melalui bentuk ini manusia bisa mengambil manfaat darinya, sesuai dengan kadar penglihatan mereka terhadap perilaku bintang yang bergerak. Awan hujan pada waktu tertentu, musim panas dan dingin, dan zaman yang silih berganti. Perhatikan semua yang terjadi itu sesuai dengan kadar kesalehan dan kebijaksanaanmu. Kemudian, tentang awan yang tak memiliki kehidupan ini. Bagaimana kalian bisa tahu kalau ia akan menurunkan hujan pada waktu tertentu? Perhatikan juga bagaimana tanah yang hanya menerima satu bibit bisa menghasilkan biji 10 kali lipat dari bibit yang ditanam. Intinya, intinya, adakah wujud yang melakukan semua itu? Lihatlah makna-makna itu melalui dunia ini dan keruk isinya. Seperti halnya kamu menggunakan tubuh manusia untuk mengetahui hakikatnya, kamu juga bisa menemukan hakikat dunia dengan merenungkan perwujudan dunia itu. Ketika Nabi bersabda, Allah berfirman, maka dilihat dari bentuknya. Yang berbicara adalah bibir beliau, tetapi bukan itulah yang terjadi. Sebenarnya yang berbicara adalah Allah. Ketika seseorang yang mengetahui dirinya bodoh dan tidak memiliki pengetahuan tentang ucapan tertentu, tapi kemudian dari mulutnya muncul ucapan seperti itu, ia akan menyadari bahwa dia yang sedang mengatakan ini bukanlah dia yang pertama tadi. Dia adalah Tuhan. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW membabarkan berbagai kisah orang-orang dan para nabi terdahulu yang hidup ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad ada dan memberitakan yang akan terjadi di hari akhir, tentang arsy, singgasana, serta tentang kosong dan isi. Allah adalah wujud yang abadi, sementara Muhammad itu tidak abadi. Sebuah wujud yang tidak abadi tentu tidak akan mampu menjabarkan hal-hal semacam itu. Bagaimana bisa seorang yang baru, tidak abadi, bisa berbicara tentang keabadian? Dengan begitu, maka dapat diketahui bahwa bukan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, melainkan Allah lah yang berfirman. Sebuah kutipan ayat, Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maha suci Allah dari segala bentuk dan huruf.
Firman-Nya ada di luar huruf dan suara, tetapi Dia mengalirkan firman-Nya dengan huruf dan suara melalui lisan siapapun yang Dia kehendaki. Di jalan-jalan, hotel, dan di tepi-tepi kolam, para pemahat mengukir patung manusia atau burung dari kayu yang kemudian dari mulutnya mengalirkan air yang tercurah ke dalam kolam. Semua orang yang berakal tentu tahu bahwa air tersebut tidak bersumber dari mulut burung kayu itu, melainkan berasal dari sumber yang lain. Jika kamu mengenal seseorang, biarkan dia berbicara. Dari perkataannya itu, kamu akan mengenalnya. Jika ada seorang pembohong, sekalipun ada seseorang yang berkata padanya, manusia itu dapat dikenali lewat ucapannya, dan mereka berhati-hati ketika berbicara agar tak disangka macam-macam. Pada akhirnya, kebohongan akan terungkap juga. Inilah yang digambarkan dalam cerita tentang seorang anak dan ibunya. Seorang anak berbicara kepada ibunya ketika mereka berada di gurun pasir. Di malam yang kelam, aku melihat sosok hitam yang menakutkan seperti setan. Aku menjadi sangat ketakutan. Lalu ibunya berkata, "Jangan takut. Jika lain kali kamu melihat sosok itu lagi, lawan dengan keberanianmu, maka kamu akan tahu bahwa itu hanyalah halusinasimu." "Tetapi ibu," kata sang anak, "bagaimana jika ibu dari sosok hitam itu memberikan nasihat yang sama? Apa yang harus aku lakukan jika ibunya menasihatinya dengan berkata, 'Jangan ucapkan sepatah kata pun agar kamu tidak terlihat oleh anak itu.' Lantas, bagaimana aku bisa mengetahui keberadaannya? Tetaplah diam, lihatlah bentuknya sebagaimana adanya, dan bersabarlah." Jawab sang ibu, "Cepat atau lambat, sebuah kata akan keluar dari mulutnya, atau jika tidak, mungkin akan keluar kata-kata dari mulutmu tanpa kamu sadari. Mungkin juga akan muncul sebuah ide yang terlintas dalam benakmu, yang kemudian dengan kata atau ide itu kamu bisa mengetahui kondisinya. Sebab begitulah dia mempengaruhimu saat itu. Bentuk dan tindak tanduk sesuatu itulah yang menunjukkan bagaimana sesuatu yang ada di dalamnya." Suatu ketika, Syekh Syahrozi, semoga Allah merahmatinya, sedang duduk di tengah murid-muridnya. Salah seorang muridnya sangat menginginkan kepala kambing panggang. Lalu Syekh memanggil pelayannya agar membawakan kepala kambing panggang kepada muridnya itu. Seorang murid bertanya, "Syekh, bagaimana Anda bisa tahu kalau ia menginginkan kepala kambing panggang?" Syekh menjawab, "Karena aku sudah mengekang syahwat dalam diriku selama 30 tahun. Kujernihkan dan kusucikan diriku dari semua bentuk syahwat, hingga diriku menjadi sejernih cermin yang terpoles. Pada saat di benakku terlintas kepala kambing panggang dan aku sangat berhasrat kepadanya, aku tahu bahwa hal itu disebabkan oleh salah seorang yang ada di sini. Karena cermin tidak memiliki bentuk pada wujudnya. Maka jika ada bentuk pada permukaan cermin itu, pasti itu adalah bentuk dari sesuatu yang lainnya." Seseorang yang mulia dari satu kaum pernah duduk berkhalwat untuk memohon sebuah hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah suara muncul kepadanya dan berkata, "Tujuan yang mulia seperti itu tidak akan pernah bisa terrealisasi hanya dengan berkhalwat. Kalau kamu benar-benar ingin meraih tujuanmu, berhentilah berkhalwat dan temui salah seorang wali besar." "Di mana aku bisa menemukan wali besar itu?" tanya orang itu. "Di masjid," jawab suara itu. "Di tengah keramaian manusia di masjid. Bagaimana aku bisa mengenal orang yang kau maksud?" Orang itu bertanya lagi. "Pergilah," kata suara itu. "Dia akan mengenalimu dan akan menatapmu. Tanda bahwa kau melihatnya akan muncul jika
kendi airmu jatuh dari tanganmu dan kau akan pingsan. Saat itu kau akan tahu bahwa ia sedang menatapmu. Orang itu kemudian melakukan yang diperintahkan oleh suara itu. Ia mengisi kendinya dengan air dan memberi minum pada semua jamaah di masjid. Ia berputar dari satu saf ke saf lainnya secepat mungkin. Tiba-tiba ia bersin dan kendi air itu terjatuh dari tangannya. Ia kemudian melempar ke pojok masjid Ia kemudian terlempar ke pojok masjid tak sadarkan diri. Semua orang pergi meninggalkannya. Ketika ia sadar, ia melihat bahwa dia sendirian di masjid itu. Ia tidak melihat wali besar yang telah menatap kepadanya di tempat itu, tapi ia sudah meraih tujuannya. Allah memiliki hamba-hamba yang karena kemuliaannya yang besar dan kecemburuannya yang tinggi kepada Allah, mereka tak menampakkan diri mereka secara terbuka, tapi mereka dapat mengantarkan orang lain pada tujuan-tujuan mereka dan melimpahkan berkah-berkah pada mereka. Para raja agung semacam itu jarang sekali dan sangat berharga. Seseorang bertanya, "Apakah orang-orang agung datang di hadapanmu?" Maulana Rumi menjawab, "Tidak ada kata di depan bagiku. Sudah lama sekali sejak aku pernah memiliki kata di depan. Jika mereka datang, maka mereka akan datang di depan sesuatu yang berbentuk, yang menurut keyakinan mereka sesuatu itu adalah aku." Sebagian orang berkata kepada Isa alaihi salam, "Aku akan datang ke rumahmu." Isa menjawab, "Di mana rumahku di dunia ini, dan bagaimana aku bisa memiliki sebuah rumah?" Dikisahkan bahwa suatu hari Isa alaihi salam mengembara di sebuah gurun pasir saat hujan deras datang. Ia lalu berlindung di sarang serigala yang ada di salah satu pojok gua sampai hujan berhenti. Lalu turunlah wahyu kepadanya. Keluarlah dari sarang serigala itu. Maka penghuninya merasa tidak nyaman dengan kedatanganmu ke rumahnya. Lalu Isa alaihi salam berseru, "Tuhan, anak-anak serigala saja memiliki tempat berlindung, tapi anak Maryam tidak punya tempat untuk pulang." Maulana Rumi berkata, "Meski anak serigala memiliki rumah, tapi ia tidak memiliki kekasih yang mengusirnya dari rumahnya. Sementara kamu memiliki kekasih yang mendorongmu keluar. Jika kamu tidak memiliki rumah, lalu apa masalahnya? Cinta kasih dari pengusir ini dan keanggunan dari jubah kehormatan itu jauh lebih besar melebihi 100 juta langit dan bumi, dunia dan akhirat, arsy dan singgasana, dan bahkan lebih dari itu." Maulana Rumi melanjutkan, "Kenyataan bahwa Amir datang dan aku tidak menampakkan wajahku dengan segera, hendaknya tidak perlu mendesaukannya. Hal ini berhubungan dengan maksud kedatangannya, apakah untuk memuliakan diriku atau untuk dirinya sendiri. Jika tujuannya adalah untuk memuliakan diriku, maka semakin lama dia duduk untuk menungguku, semakin besar dia mendapatkannya. Tapi sebaliknya, jika tujuannya untuk memuliakan dirinya sendiri dan mengharapkan pahala, maka ketika ia menunggu dan menanggung kebosanan dari menunggu, pahalanya akan semakin besar. Adapun jika tujuannya adalah untuk kedua-duanya, maka akan terus berlipat ganda maksud kedatangannya dan makin terus bertambah. Dari situ, maka dia patut untuk senang dan bahagia. Selanjutnya, pasal 11. Tunjukkan segala sesuatu padaku apa adanya. Pepatah, hati menjadi saksi bagi hati yang lain, mengacu pada sebuah realitas yang tersembunyi. Jika semua realitas terungkap secara terbuka, apa perlunya kata-kata diucapkan? Demikian juga ketika hati sudah menjadi saksi, lantas apa gunanya kesaksian lisan? Wakil Amir berkata,
Sungguh, hati dapat memberikan kesaksian, tetapi hati memiliki tugasnya sendiri. Telinga juga memiliki peran sendiri, mata juga demikian, dan begitu pula dengan lisan. Dengan demikian, ada kebutuhan laten terhadap semuanya agar dapat menambah guna. Maulana Rumi berkata, "Jika hati bisa khusyuk secara total, maka semua anggota badan yang lain akan gugur di dalamnya, dan lisan tidak lagi dibutuhkan lagi." Contohnya adalah Laila. Laila bukanlah sebuah sosok spiritual. Ia adalah seorang perempuan yang punya raga dan bernapas. Ia berasal dari air dan tanah. Tapi kecintaan Majnun pada Laila telah membuatnya begitu terampas dan terkuasai, sehingga ia tidak lagi membutuhkan mata untuk melihat Laila, tidak pula membutuhkan telinga untuk mendengar suaranya. Hal ini dikarenakan Majnun tidak merasa Laila adalah raga yang terpisah dari dirinya, dan itulah yang membuatnya terus berteriak. Bayanganmu Bayanganmu dalam pandanganku, namamu mengikat lidahku, kenanganmu dalam hatiku. Kemana harus kukirim kata-kata yang kurangkai ini? Jadi, wujud jasmaniyah memiliki satu kekuatan luar biasa yang mampu membuat asmara dalam diri manusia memasuki sebuah keadaan di mana ia tidak melihat dirinya berada dalam raga yang terpisah dari sang kekasih. Semua indranya terserap, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan yang lainnya. Tak ada anggota badan yang meminta jatah untuk dirinya sendiri dan terpisah dari yang lainnya. Semua wujud menyatu. Jika setiap indera memainkan peran mereka masing-masing sepenuhnya, maka semuanya akan luruh dalam satu pengalaman dan tidak akan menginginkan yang lain lagi. Jika masih ada salah satu indera yang meminta tugas terpisah dari tugas indera lainnya, maka itu menunjukkan bahwa indera tersebut tidak mengambil tugasnya yang hakiki dan sempurna. Indera itu mengambil tugas yang kurang, dan dari sini bisa dipahami bahwa ia tidak benar-benar masuk ke dalam misi itu. Sementara indera lain mulai mencari tugas mereka masing-masing, dan semuanya menjadi terbagi. Dari sudut pandang esensi, semua indera melihat pada satu hal, tetapi jika dilihat dari sudut pandang untuk luarnya, bentuk luarnya masing-masing, mereka berbeda satu sama lain. Ketika satu indera bergerak masuk menuju ke khidmatan, maka semua indera yang lain akan menyusul dan melebur di dalamnya. Sama halnya ketika seekor lalat terbang ke atas dengan menggerakkan sayap-sayapnya, kepalanya, dan semua anggota badannya secara terpisah. Tetapi ketika ia tenggelam ke dalam madu, maka semua anggota badannya menjadi satu dan masing-masing tidak bergerak sama sekali. Penenggelaman membuat orang yang tenggelam itu menjadi tidak lagi ada di sana. Tidak ada lagi usaha yang tersisa, dan tidak ada lagi perbuatan serta gerakan. Mereka tenggelam dalam air. Semua laku yang muncul dari dirinya bukan lagi menjadi miliknya, tapi menjadi laku air. Jika orang itu masih bisa memukul dan menendang air itu dengan tangan dan kakinya, maka ia bukan tenggelam namanya. Demikian juga jika berteriak, "Aku sedang tenggelam." Ini juga tidaklah disebut tenggelam. Ambillah ungkapan masyhur ini, "Aku adalah Allah." Sebagian orang menganggap ungkapan tersebut sebuah pernyataan besar yang tak berdasar. Tapi sebenarnya ungkapan itu adalah wujud kerendahan hati yang besar. Karena orang yang berkata, "Aku adalah hamba Allah," berarti percaya akan adanya dua eksistensi yang berbeda, dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mereka yang berkata, "Aku adalah Allah," berarti ia telah meniadakan diri dan mendamparkan dirinya pada angin.
Mereka berkata, "Aku adalah Allah," berarti bahwa aku bukan apa-apa, Allah adalah segalanya. Tidak ada wujud kecuali dirinya. Aku sepenuhnya tidak ada, aku hampa. Di sini, kerendahan hati adalah yang paling besar. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Jika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada Allah untuk menghormati keagungannya, maka ibadah mereka masih tetap ada. Meskipun ini demi Allah semata, mereka masih melihat dirinya sendiri, perbuatannya, dan juga Allah. Mereka tidak bisa dikatakan tenggelam ke dalam air, sebab orang yang tenggelam dalam air adalah orang yang tak lagi bergerak dan bertindak karena semua gerakannya adalah gerakan air. Jika ada seekor singa yang sedang memburu kijang, dan kijang itu melesat melarikan diri, maka di sini berarti ada dua eksistensi yang tampak, singa dan kijang. Namun ketika singa itu berhasil menerkam si kijang dan mencabik-cabik dengan cakarnya, dan karena begitu takutnya kijang pada singa, kijang menjadi kehilangan kesadaran dan jatuh di hadapan sang raja hutan. Maka pada saat seperti ini, yang ada hanya eksistensi singa, sementara eksistensi kijang telah terhapus dan hilang dengan sendirinya. Penenggelaman sejati adalah ketika Allah memberikan rasa takut kepada para walinya. Perasaan takut di sini tidak seperti rasa takut manusia kepada singa, macan, dan pada kezaliman, melainkan rasa takut pada perpisahan dengannya. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa rasa takut itu berasal dari Allah, sebagaimana rasa aman, kehidupan yang damai, dan kebahagiaan, makan, minum, dan tidur yang semuanya juga berasal dari Allah. Dia menunjukkan kepada para wali dalam bentuk khusus yang hanya bisa dilihat oleh mata yang awas dan terbuka, dalam bentuk singa, macan, atau api. Dengan demikian, para wali akan segera mengetahui bahwa wujud singa dan macan yang ia lihat itu sama sekali bukanlah wujud yang berasal dari dunia ini, tetapi wujud dari dunia gaib. Binatang itu dibentuk dalam sebuah wujud dan memperlihatkan keindahan yang luar biasa. Demikian juga perkebunan, sungai, pohon, istana, makanan, minuman, jubah kehormatan, burak, kota, tempat tinggal, dan berbagai jenis keajaiban lainnya. Mereka, para wali, mengetahui bahwa semua itu bukanlah wujud dari dunia ini. Allah menampakkan dan mengungkapnya dalam sebuah wujud, khusus agar wali itu bisa melihatnya. Dengan begitu, bisa dipahami sepenuhnya bahwa rasa takut, rasa aman, kebahagiaan, dan setiap tampakan spiritual itu berasal dari Allah semata. Sekarang semakin jelas bahwa rasa takut akan perpisahan dengan Allah ini tidak sama dengan rasa takut yang ada dalam diri makhluknya. Karena rasa takut itu berasal perenungan dan pengalaman dan bukan karena adanya dalil atau bukti. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkannya dalam bentuk yang pasti, bahwa segala sesuatu itu berasal darinya. Bisa jadi para filsuf mengetahui hal ini, tapi mereka mengetahuinya melalui bukti. Sementara bukti itu tidak permanen. Kebahagiaan yang didapat dari bukti tidaklah abadi, sehingga kamu bisa berkomentar tentang bukti itu. Ia menyenangkan, hangat, dan mekar. Ketika kenangan tentang bukti itu berlalu, maka ketegangan dan kehangatannya juga berlalu. Misalnya, seseorang mengetahui dengan bukti bahwa rumah ini dibangun oleh seorang tukang. Dengan bukti, ia juga mengetahui bahwa tukang itu memiliki dua mata. Ia tidak buta. Ia memiliki kemampuan untuk membangun suatu konstruksi bangunan. Ia mampu, ia ada dan bukan tidak ada. Ia hidup dan tidak mati. Sebelumnya, ia juga pernah membangun rumah. Orang itu mengetahui semuanya, tapi melalui bukti.
sementara bukti tidaklah abadi dan bisa dilupakan dengan sangat mudah. Para pecinta yang melayani Tuhannya mengetahui tukang itu, dan mereka melihatnya dengan mata keyakinan. Mereka telah makan roti dan garam bersama-sama serta berkumpul bersama-sama. Meski demikian, tukang itu tidak pernah menghilang dari pikiran dan pandangan mereka. Orang yang Orang-orang semacam ini fana, lebur ke dalam Tuhannya. Bagi mereka dosa bukanlah dosa dan kejahatan bukanlah kejahatan, karena mereka sudah takluk dan menghilang ke dalam Sang Maha Benar. Seorang raja memerintahkan semua pelayannya agar masing-masing memegang cangkir dari emas untuk menyambut seorang tamu yang akan segera tiba. Sang raja juga memerintahkan pelayan kesayangannya untuk melakukan hal serupa. Ketika sang raja menampakkan wajahnya, pelayan kesayangan raja itu kehilangan kendali dan tak sadarkan diri. Setelah melihat sang raja, cangkir pun jatuh dari tangannya dan pecah. Ketika pelayan lain melihat kejadian itu, mereka berkata, "Mungkin kita juga harus melakukannya." Mereka pun menjatuhkan cangkir-cangkir mereka dengan sengaja. "Mengapa kalian melakukan hal itu?" tegur sang raja. "Karena pelayan kesayangan Baginda melakukan hal demikian," jawab mereka. "Dasar bodoh," teriak raja. "Bukan dia yang melakukan hal itu, tapi aku." Secara kasat mata, semua perilaku hamba itu adalah dosa, tapi justru dosa itulah yang merupakan bentuk ketaatan, bahkan melampaui ketaatan dan perbuatan dosa. Tujuan hakiki dari mereka semua adalah pelayan kesayangan sang raja itu. Para pelayan yang lain hanyalah pengikut sang raja, dan dengan demikian berarti mereka adalah pengikut dari pelayan kesayangan itu karena ia sudah menjadi esensi dari sang raja yang meski tampilan luarnya memakai wujud budak, hatinya dipenuhi dengan kecantikan sang raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika bukan karena engkau, Muhammad, tak akan kuciptakan alam semesta." Kata "Akulah Allah" menunjukkan wujudnya sendiri. Dengan demikian, ini berarti aku menciptakan alam semesta karena diriku sendiri. Inilah akulah Tuhan dalam bahasa dan simbol yang lain. Walaupun kata-kata para ahli agung muncul dalam ratusan bentuk yang berbeda, bagaimana mungkin kata-kata mereka berbeda sementara Allah itu satu dan jalan yang ditempuh juga satu? Meskipun kata-kata itu tampak bertentangan dalam bentuk luarnya, namun esensinya adalah sama. Perbedaan antara mereka hanya dalam bentuk luarnya saja, sementara esensinya tetap satu. Ini sama dengan perumpamaan seorang raja yang memerintahkan prajuritnya untuk mendirikan tenda. Salah seorang dari mereka menjalin tali, sementara yang lainnya memancangkan pasak, dan orang yang ketiga membuat penutupnya. Prajurit keempat menjahit, yang kelima merobek, dan yang keenam menyulam dengan jarum. Meski yang dilakukan oleh para prajurit itu berbeda bentuk luarnya, akan tetapi secara esensi mereka bersatu dan mengerjakan satu misi. Seperti itulah kondisi-kondisi yang terjadi di dunia ini. Ketika kamu melihat sebuah masalah dengan benar, kamu akan melihat semua makhluk di bumi ini melakukan hal yang sama, beribadah kepada Tuhan, yang fasik dan yang saleh, pendosa dan yang taat, setan dan malaikat. Misalnya, para raja hendak mengetes hamba-hambanya dengan cara yang berbeda-beda, sehingga bisa melihat mana yang teguh dari mereka dan mana yang tidak, yang baik dan yang buruk, serta yang setia dan yang pembangkang. Untuk itu, sang raja membutuhkan seorang pengganggu dan penghasut untuk mengetes keteguhan hati dan keikhlasan para hambanya. Tanpa adanya pengganggu dan penghasut ini, bagaimana mungkin keteguhan hati dan keikhlasan seorang hamba dapat ditentukan?
Jadi pengganggu dan penghasut ini sedang melayani raja karena atas kehendak raja mereka bertindak. Dia mengirimkan angin untuk menunjukkan yang teguh dari yang tidak teguh, untuk memisahkan lalat dari pohon dan taman sehingga lalatnya akan pergi dan elang tetap tinggal. Seorang raja memerintahkan budak perempuannya untuk merias diri, dan kemudian menawarkan diri mereka kepada para pelayan laki-laki untuk menguji apakah mereka amanah atau pengkhianat. Meskipun secara lahiriah, perbuatan para budak perempuan itu adalah sebuah kemaksiatan, namun sesungguhnya mereka sedang mengabdi kepada sang raja mereka, kepada raja mereka. Para hamba-hamba Tuhan yang sejati melihat sendiri di dunia ini, tidak dengan bukti atau sekadar ikut-ikutan, tetapi dengan pengamatan dan penglihatan langsung, tanpa selubung atau tabir, bahwa semua manusia, yang baik maupun yang buruk, mempersembahkan ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah. Kutipan sebuah ayat. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Quran Surat An-Isra ayat 44. Dengan demikian, menurut para wali itu, dunia ini sendiri adalah kiamat. Karena kiamat berarti bahwa semua orang melaksanakan ibadah kepada Allah dan tak melakukan hal lain selain beribadah kepadanya. Mereka melihat esensi tersebut di dunia ini. Ada sebuah ungkapan. Sekalipun selubung itu tersingkap, keyakinanku tidak akan bertambah. Alim secara kebahasaan bermakna lebih unggul dari arif. Allah sendiri disebut alim, dan tidak seharusnya Allah disebut arif. Sementara arti dari kata arif itu sendiri adalah orang yang tidak tahu dan kemudian menjadi tahu. Oleh karena itu, hal semacam ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Namun, dari segi pemakaiannya, arif lebih utama dari alim, karena arif bermakna orang yang mengetahui dunia tanpa adanya bukti. Ia mengetahui dengan pengamatan dan melihat langsung. Orang semacam inilah yang disebut arif. Dikatakan bahwa satu orang alim lebih utama dari 100 zahid. Bagaimana bisa satu orang alim bisa lebih utama dari 100 orang zuhud? Bagaimanapun juga, para zahid mempraktikkan kezuhudannya melalui media ilmu, sebab zuhud tanpa ilmu adalah hal yang mustahil. Lantas apa itu zuhud? Zuhud adalah berpaling dari dunia dan berfokus pada ketaatan dan akhirat. Puncaknya, ia harus mengetahui dunia, kejelekan dunia, dan ketidakabadian dunia. Ia pun harus mengetahui kelembutan akhirat, kekekalan, dan keabadiannya. Selain itu, ia harus senantiasa berusaha sekuat tenaga agar selalu berada dalam ketaatan sembari selalu mengatakan, bagaimana aku bisa menjadi orang yang taat dan apakah taat itu? Ketahuilah bahwa semua itu adalah ilmu. Dari sini bisa kita pahami bahwa zuhud tanpa ilmu adalah mustahil, sebab orang yang zahid itu harus memahami ilmu zuhud terlebih dahulu. Dengan demikian, maka pernyataan bahwa orang alim lebih utama dari 100 zahid harus diteliti kembali, atau maknanya tidak akan bisa dipahami. Terdapat sebuah ilmu lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia setelah ia terlebih dahulu memiliki keduanya, ilmu dan zuhud. Ilmu ini merupakan buah dari keduanya, dan bisa dipastikan bahwa orang yang memiliki ilmu ini baru dinamakan orang alim yang lebih utama dari 100 zahid. Perbandingannya adalah seperti seorang petani yang menanam pohon, kemudian
pohon ini berbuah. Tentu saja kita tidak bisa membantah bahwa pohon yang berbuah itu lebih utama dari 100 pohon yang tidak berbuah. Bahkan bisa jadi pohon-pohon lainnya tidak pernah berbuah sama sekali. Karena ada banyak tahapan pertumbuhan, di mana berbagai penyakit bisa saja menyerang seorang peziarah yang telah sampai di Ka'bah, lebih utama dari peziarah yang masih berada di perjalanan. Orang yang kedua ini masih terus diliputi keraguan apakah dirinya akan sampai ke Ka'bah atau tidak. Sementara orang yang pertama telah mencapai tujuannya, Ka'bah. Satu kepastian lebih utama dari 100 keraguan. Wakil Amir berkata, mereka yang belum sampai kepada tujuannya itu masih memiliki harapan untuk sampai juga. Maulana Rumi menjawab, apalah artinya perbedaan serius antara orang yang berharap dengan orang yang telah meraih tujuannya, dan antara ketakutan dengan keselamatan? Apakah penting untuk memperbincangkan perbedaan antara keduanya padahal semuanya sudah sangat jelas? Akan lebih penting rasanya jika kita membicarakan keselamatan, sebab ada banyak sekali perbedaan di antara keselamatan yang satu dengan keselamatan yang lain. Hal itu dikarenakan keutamaan Nabi Muhammad SAW atas nabi-nabi sebelumnya, terletak pada misi keselamatan yang diembannya. Jika tidak, maka para nabi juga dalam kondisi selamat, tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Keselamatan itu sendiri memiliki beberapa tingkatan. Sebuah kutipan ayat, dan telah kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 32. Mungkinkah untuk mengindikasikan beragam ketahapan dan tingkatan ketakutan, sementara tingkatan keselamatan tidak memiliki indikasi? Dalam dunia ketakutan, setiap manusia bisa memutuskan apa yang akan mereka berikan kepada Allah. Ada yang memberikan raganya, ada yang mendonasikan hartanya, ada yang mengorbankan nyawanya. Satu orang menawarkan ibadah puasanya, sementara yang lain menawarkan ibadah sholatnya sebanyak 13 rakaat dan bahkan 400 rakaat. Tahapan-tahapan ini sangat berbeda dan bisa dibedakan dengan mudah. Dengan cara yang sama, ada banyak tahapan perjalanan dari Konya dan Caesarea yang bisa ditentukan dan diketahui, yaitu melewati Kaimas, Ubruk, Sultan, dan lain-lain. Sementara tempat-tempat di dasar laut dari Anatolia hingga Alexandria tak dapat ditentukan. Tempat-tempat itu hanya diketahui oleh kapten-kapten kapal. Mereka juga tidak pernah membahasnya bersama penduduk darat karena mereka tidak memahaminya. Amir berkata, bahkan satu perbincangan pun akan ada manfaatnya. Mungkin manusia tidak mengetahui segala sesuatu, tetapi mereka akan mengetahuinya sedikit demi sedikit dan kemudian akan memahami dan mengira-ngira sisanya. Maulana Rumi berkata, oh demi Allah, seseorang sedang duduk begadang menembus pekatnya malam, meneguhkan hati untuk berjalan menuju siang. Meski ia tidak tahu bagaimana cara mencapainya, tetapi ia menjadi dekat dengan siang itu karena ia menantinya. Seseorang lainnya melakukan perjalanan bersama rombongan dalam pekatnya malam dan berteman hujan. Ia tidak tahu sampai di mana ia sekarang, jalan mana yang ia lalui, dan berapa jarak yang telah ia tempuh. Namun ketika siang tiba, ia akan mengetahui hasil perjalanannya dan tahu di mana ia berada sekarang. Semua yang dikerjakan oleh manusia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kedua matanya tertutup, usaha mereka tidak akan hilang. Sebuah kutipan ayat, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7.
Meskipun di dalam begitu gelap dan terselubung, sehingga ia tidak dapat melihat seberapa jauh perjalanannya selama ini, namun di akhirat nanti ia akan dapat melihatnya. Dunia adalah ladang bagi kehidupan di akhirat. Semua yang ditanam manusia di dunia ini akan dipanen di akhirat kelak. Isa alaihi salam banyak tertawa, sementara Yahya alaihi salam banyak menangis. Yahya kemudian berkata kepada Isa, "Kau percaya pada semua tipu muslihat halus ini sehingga kau banyak tertawa?" Isa menjawab, "Sementara kau telah menutup matamu dari pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang subtil, misterius dan agung, sehingga kau banyak menangis." Seorang wali Allah hadir dalam percakapan tersebut. Ia kemudian bertanya kepada Allah, "Di antara keduanya, manakah yang memiliki martabat lebih tinggi?" Allah menjawab, "Yang paling baik prasangkanya kepadaku." Artinya, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Semua hamba memiliki imajinasi dan gambaran tentang diriku. Dalam bentuk apapun, ia mengimajinasikanku. Aku tepat sesuai dengan bentuk itu. Aku adalah hamba bagi khayalan yang memiliki Tuhan, dan aku tidak memikirkan hakikat yang tak memiliki Tuhan. Sucikanlah imajinasi kalian, wahai hamba-hambaku, karena itu adalah tempat kediamanku dan tempat bersemayamku. Sekarang ujilah Sekarang uji dirimu sendiri dengan menangis dan tertawa, berpuasa dan sholat, berkhalwat dan berkumpul, dan lain sebagainya. Yang manakah dari semua itu yang lebih bermanfaat bagi kalian? Dan dalam segala hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaanmu, pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuatmu lebih istiqomah dan memberimu prestasi terbesar. Bertanyalah pada hatimu, meskipun yang lain tidak setuju. Dalam dirimu terdapat makna, mintalah fatwa pada seorang mufti agar kamu bisa merengkuh makna itu dan menciptakan sesuatu yang sesuai dengannya. Sama seperti seorang dokter yang mengunjungi pasiennya dan bertanya kepada sang pasien tentang keberadaan dokter ruhaniyahnya. Karena sebenarnya kau memiliki dokter dalam dirimu, hanya saja keadaan jiwamu lah yang menolak untuk menerimanya. Oleh karena itu, dokter fisik tadinya bertanya, "Makanan yang kamu makan, bagaimana rasanya? Beratkah? Bagaimana dengan tidurmu?" Demikianlah, dari apa yang dijawab oleh dokter ruhaniyah, dokter fisik membuatkan resepnya. Hal ini dikarenakan akar masalahnya adalah dokter rohaniyah itu respons pasien itu sendiri. Ketika dokter ruhaniyah ini lemah dan keadaan jiwa sang pasien rusak, maka pasien itu akan melihat segalanya berlawanan dengan yang sebenarnya, kemudian mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Ia berkata, "Gula itu pahit dan cuka itu manis." Oleh sebab itu, dia membutuhkan dokter fisik untuk menolongnya sampai ia pulih kembali. Setelah itu, ia berkonsultasi sendiri pada dokter ruhaniyahnya untuk mendapatkan bimbingan yang ia butuhkan. Pada dasarnya, setiap insan memiliki kondisi jiwa yang sama. Para wali adalah dokter yang menawarkan pertolongan pada manusia agar keadaan jiwanya stabil serta hati dan agamanya menjadi kuat. Setelah yang dikatakan dalam sebuah ungkapan, tunjukkan padaku segalanya sebagaimana adanya mereka. Manusia adalah makhluk yang agung, yang mana dalam diri mereka tertulis segala sesuatu. Namun, selubung dan kegelapan tidak mengizinkan mereka untuk membaca pengetahuan yang ada dalam diri mereka sendiri. Selubung dan kegelapan itu adalah kesibukan yang bermacam-macam, hasrat-hasrat duniawi, dan keinginan yang berwarna-warni. Tapi meskipun tenggelam dalam berbagai kegelapan dan tertutup oleh banyak selubung, mereka tetap dapat membaca sesuatu dan mengambil kesimpulan darinya.
Bayangkan seandainya kegelapan dan selubung-selubung itu tersingkap, betapa berlimpahnya pengetahuan yang akan mereka temukan dalam diri mereka. Pada akhirnya, semua perilaku seperti menjahit, membangun, bertukang, pandai besi, ilmu, astronomi, kedokteran, dan beragam perilaku manusia lainnya yang tidak dapat dihitung dan dibatasi jumlahnya ini tersingkap dari dalam diri manusia dan bukan dari batu atau tanah kering. Seekor gagak yang mengajarkan pada manusia tentang tata cara menguburkan mayat juga merupakan pembelajaran bagi manusia yang memperhatikan burung sebagai bagian dari desakan dari diri sendiri dan mendorong mereka untuk mempelajarinya. Dengan demikian, naluri-naluri hewan tidak lain adalah bagian dari manusia, tetapi satu bagian tidak berarti keseluruhan. Hal ini serupa dengan seseorang yang hendak menulis dengan tangan kirinya. Meski hatinya sudah teguh, tangannya gemetar ketika menulis. Namun tangan itu tetap saja menulis karena ada perintah dari hati. Ketika Amir datang, guru kita berujar dengan kata-kata yang agung. Kata-katanya tidak terputus-putus karena dia adalah guru segala ucapan. Kata-kata membanjir darinya tanpa bersela. Di musim dingin, jika ada pepohonan tidak menumbuhkan dedaunan dan buah-buahan, orang tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa pohon itu berhenti bekerja. Pohon itu tetap dan terus-menerus bekerja. Musim dingin adalah waktu pengumpulan produksi, sementara musim panas adalah waktu penghamburan konsumsi. Semua orang melihatnya pada waktu konsumsi, namun tak ada orang melihatnya ketika produksi. Sama halnya ketika seseorang sedang melangsungkan sebuah pesta dan mengeluarkan banyak uang. Semua orang melihat pengeluaran ini, tapi tak seorang pun yang melihat bagaimana dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mengadakan pesta ini. Padahal yang menjadi akar materinya adalah pengumpulan, karena penghamburan bisa terjadi karena adanya pengumpulan. Kita bisa hidup dalam harmoni dengan siapapun, bisa berbincang dengan mereka kapanpun, bahkan dalam kebisuan sekalipun, dan dalam ketidakhadiran maupun kehadiran. Sebenarnya, kita bisa saling membunuh, kita juga bisa bersatu dan saling mencampuri urusan orang lain. Meski kita bisa saling memukul dengan kepalan tangan, kita tetap bisa berbincang-bincang dengannya, menjadi satu dan saling berhubungan erat. Jangan kamu lihat kepalan tangan itu, karena ada anggur yang tersimpan di dalamnya. Kalau kamu tidak percaya, bukalah kepalan tangan itu dan lihatlah perbedaan antara anggur dan mutiara yang indah. Orang-orang ramai membicarakan hal-hal yang sangat detail dan ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Kecenderungan Amir kepada kita bukanlah karena kebajikan yang mulia, perkataan-perkataan yang anggun dan khotbah-khotbah. Hal-hal seperti ini bisa ditemukan di mana-mana dan berlimpah ruah. Dan kecenderungannya padaku bukan karena hal-hal itu, melainkan karena ia melihat sesuatu yang lain. Ia melihat sebuah cahaya yang melampaui semua yang tampak dalam pandangan orang lain. Dikisahkan bahwa seorang khalifah mendatangkan Al-Majnun dan bertanya padanya, "Apa yang terjadi padamu? Apa yang membuatmu begini? Kau sudah mempermalukan dirimu sendiri. Kau pergi dari rumahmu, kau menjadi hancur dan hilang. Siapa itu Laila? Bagaimana kecantikannya? Akan kutunjukkan padamu perempuan-perempuan yang cantik dan menarik. Akan kujadikan mereka sebagai penyelamat kegilaanmu. Akan kuberikan mereka semua untukmu." Ketika perempuan-perempuan itu tiba, Majnun dan mereka dipersilahkan untuk saling melihat. Lalu Majnun menundukkan kepalanya melihat ke bawah. "Sekarang angkat kepalamu dan lihatlah," kata Khalifah. "Aku takut," jawab Majnun. "Cintaku pada Laila adalah sebuah pedang yang terhunus. Jika ku angkat kepalaku, pedang itu akan menebasnya."
Demikianlah, Majnun telah tenggelam dalam cinta Laila. Bagaimanapun juga, perempuan-perempuan yang lain juga memiliki mata, bibir, dan hidup. Jadi, apa yang sebenarnya dilihat oleh Majnun dalam diri Laila sampai ia menjadi seperti ini? Pasal 12. Kita kembali dari jihad aksiden menuju jihad pikiran. Maulana Rumi berkata, "Sudah lama aku ingin bertemu denganmu, tapi aku tahu kau sedang sibuk dengan kemaslahatan manusia. Jadi aku tidak ingin memberatkanmu." Amir menjawab, "Ini memang sudah menjadi kewajibanku, tapi sekarang kesibukan-kesibukan ini telah selesai, jadi aku siap untuk melayanimu." Maulana Rumi berkata, "Tidak ada bedanya, semuanya sama. Dalam dirimu ada kebaikan yang membuat semuanya menjadi sama. Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang kesusahan? Akan tetapi, karena aku tahu sekarang kalian adalah orang-orang yang dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat, maka aku akan menemui kalian." Sekarang kita akan membahas tentang satu masalah. Jika ada seseorang yang memiliki banyak anak dan yang lainnya tidak, apakah mungkin untuk mengambil anak dari orang pertama dan kemudian diberikan kepada orang kedua? Ulama Zahiriyah berkata, "Kamu ambil saja anak dari orang yang pertama itu, lalu kau berikan kepada orang yang kedua." Jika kamu renungkan baik-baik, sebenarnya orang yang tak memiliki anak itulah yang memiliki anak. Misalnya, ada seorang wali yang memiliki permata di hatinya, memukul seseorang hingga membuat kepala, hidung, dan rahangnya terluka. Setiap orang berkata bahwa orang yang dipukul adalah orang yang dizolimi. Tapi sebenarnya orang yang dizolimi itulah yang memukul, yang menzolimi. Orang yang zolim adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ia yang menerima kepalan tangan dan dihantam kepalanya adalah orang zolim itu sendiri. Dan orang yang memukul ini pasti adalah orang yang dizalimi. Hal ini dikarenakan ia yang memiliki permata di hatinya, karena ia fana dalam kemuliaan Tuhannya, dan karena yang dilakukannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah tak mungkin dikatakan sebagai zat yang zolim. Sama halnya ketika Nabi Muhammad SAW membunuh, menumpahkan darah, dan menginvasi. Sebenarnya merekalah yang zolim dan Nabi Muhammad adalah orang yang dizolimi. Contoh lainnya, orang barat tinggal di barat dan orang timur datang ke barat. Orang barat itu adalah orang asing bagi orang timur, tapi sesungguhnya orang timur itulah yang menjadi orang asing bagi orang-orang barat. Seluruh dunia ini tidak lain adalah sebuah rumah, tidak lebih. Apakah kita pergi dari rumah ini ke rumah itu, atau dari sudut ini ke sudut itu? Bukankah pada akhirnya kita masih tetap ada di rumah yang sama? Orang Barat yang memiliki permata hati itu berasal dari rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Islam datang dalam keadaan asing dan tidak bersabda. Orang timur datang dalam keadaan asing." Dengan demikian, ketika Nabi Muhammad SAW dikalahkan oleh musuh-musuhnya, beliau adalah orang yang dizolimi. Begitu pula saat beliau menghantam mereka, beliau juga adalah orang yang dizolimi. Karena dalam dua keadaan tersebut, Tuhan kebenaran ada bersama dirinya, dan orang yang dizolimi adalah orang yang menggenggam Tuhan kebenaran di tangannya. Hati Nabi Muhammad SAW berasa terbakar melihat para tawanannya. Kemudian Allah menurunkan wahyunya untuk mendamaikan hati beliau.
Wahai Muhammad, katakanlah pada mereka, saat ini kalian tertawan dalam ikatan dan rantai-rantai. Jika kamu berniat untuk melakukan kebaikan, maka sungguh Allah akan membebaskan kalian dari belenggu itu. Dia akan mengembalikan segala milikmu yang telah hilang, dan bahkan akan melipat gandakannya. Allah akan memberikan pengampunan dan keberkahan untukmu di akhirat kelak. Dia juga akan memberi kalian dua gudang harta, yang mana salah satunya adalah gudang yang hilang dari diri kalian, dan yang satunya lagi adalah gudang akhirat. Amir bertanya, jika seorang hamba melakukan suatu amal, apakah pertolongan dan kebaikan yang akan ia dapatkan disebabkan oleh amal yang ia lakukan itu, ataukah itu anugerah dari Allah? Maulana Rumi menjawab, tentu saja itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayangnya yang luas, membuatnya seolah-olah berasal dari hamba. Karena itu, Ia berfirman, "Pertolongan dan kebaikan itu adalah milikmu." Sebuah kutipan dari Al-Quran. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan dari mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Sajdah ayat 17. Amir berkata, karena Allah memiliki kasih sayang ini, maka setiap orang yang benar-benar mencari kebenaran akan mendapatkannya. Maulana Rumi menjawab, akan tetapi tanpa adanya seorang pemandu, mursyid, hal itu tidak akan terjadi. Ketika Bani Israel mematuhi Nabi Musa alaihi salam, semua jalan dibukakan pada mereka, bahkan lautan sekalipun. Lumpur disingkirkan dari lautan untuk jalan mereka. Tapi jika mereka saling berbeda pendapat, maka mereka akan tetap mengembara di jalan-jalan gurun pasir, berada dalam kejahiliahan selama bertahun-tahun. Para pemandu masa itu bertanggung jawab terhadap kemaslahatan mereka yang berpegang teguh dan yang taat kepadanya. Misalnya, jika sekelompok tentara mematuhi perintah raja mereka, maka sang raja pun akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan bertanggung jawab atas kemaslahatan mereka. Tetapi jika mereka tidak patuh, untuk apa sang raja repot-repot memikirkan urusan-urusan mereka? Hal itu seperti raja dalam tubuh manusia. Selama anggota tubuh yang lain patuh pada akal, maka semua urusan akan berada pada jalan yang benar. Tapi jika anggota tubuh itu tidak patuh kepadanya, maka semua urusan akan rusak. Tidakkah kamu lihat ketika seseorang mabuk karena meminum alkohol, berapa banyak kerusakan yang diperbuat oleh tangan, kaki, mulut, dan anggota tubuh lainnya? Kemudian di hari berikutnya, ketika ia sadar, ia berkata, "Ah, apa yang telah kulakukan? Kenapa aku memukul? Kenapa aku mencaci?" Demikian juga semua urusan di sebuah desa akan sempurna tatanannya hanya ketika ada seorang mursyid di desa tersebut dan para penduduk desa patuh kepadanya. Dengan demikian, akal sesungguhnya memikirkan kemaslahatan rakyat-rakyat ketika mereka mematuhi sang mursyid. Jika ia berpikir untuk pergi, ia tidak akan pergi kecuali para kaki berada di bawah perintahnya. Jika tidak, berarti ia memang tidak berpikir demikian. Sama seperti akal yang berposisi sebagai raja dalam tubuh manusia. Jika dihubungkan dengan seorang wali, maka semua eksistensi yang disebut makhluk dengan seluruh potensi akal, pengetahuan, perenungan, dan ilmu-ilmu mereka adalah tubuh umat manusia, dan wali tersebut adalah akal di tengah-tengah semua eksistensi itu.
Dengan demikian, ketika manusia tubuh tidak patuh pada wali akal yang menjadi raja bagi mereka, maka segala urusan mereka akan menjadi kacau dan mereka akan menyesal. Mereka harus patuh dan menerima segala yang dilakukan oleh sang wali, dan mereka tidak perlu menggunakan akal mereka. Karena bisa jadi mereka tidak bisa memahami apa yang diperbuat oleh sang wali dengan akal mereka sendiri. Maka sudah sepatutnya mereka patuh pada wali tersebut. Ini seperti seorang anak yang diserahkan kepada seorang penjahit untuk dididik. Sudah seharusnya sang anak patuh pada penjahit itu. Jika penjahit memberinya sepotong kain untuk dijahit, maka ia harus menjahit potongan kain itu. Jika penjahit memberikan depan jika penjahit memberikan depun kepadanya, maka anak itu harus menjahit dengan depun itu. Jika anak tersebut ingin mempelajari keahlian sang penjahit, maka ia harus menanggalkan seluruh hasrat pribadinya dan tunduk pada semua perintah penjahit itu. Kita berharap semoga Allah memudahkan jalan itu untuk kita, jalan yang merupakan pertolongannya, jalan yang melebihi 1000 daya dan upaya. Sebuah kutipan ayat Quran Surat Al-Qadr ayat 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat di atas semakna dengan ungkapan ini. Satu sentakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang tekun. Artinya, jika pertolongan Allah mengintervensi amal manusia, maka pertolongan itu telah melakukan ratusan kali lipat perjuangan dan bahkan lebih. Perjuangan itu indah, baik, dan bermanfaat. Tapi, apalah artinya perjuangan itu jika dibandingkan dengan pertolongan Allah? Amir bertanya, apakah pertolongan Allah menciptakan perjuangan? Maulana Rumi menjawab, kenapa tidak? Ketika pertolongan Allah muncul, perjuangan dimulai. Alangkah besarnya usaha yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam ketika ia berkata di dalam kandungan ibunya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Injil, Quran Surat Maryam ayat 30. Dan Yahya menyebutkan bahwa Isa saat itu sedang berada dalam perut ibunya. Sementara perkataan itu sudah siap untuk Nabi Muhammad tanpa adanya usaha. Sebuah kutipan ayat Quran Surat Al-Zumar ayat 22. Maka, apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam? Keutamaan datang terlebih dahulu. Kemudian, jika dalam diri manusia muncul kesadaran dari kesesatan, maka itulah yang dinamakan keutamaan dan anugerah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, mengapa Allah tidak memberikan hal itu kepada teman-temannya yang lain yang dekat dengannya? Keutamaan dan balasan dari Allah laksana percikan api. Pada mulanya, ia adalah anugerah. Akan tetapi, jika kamu letakkan katun di dalamnya dan kamu kembangkan api itu sampai apinya semakin membesar, maka itulah yang disebut dengan keutamaan dan balasan. Percikan api itu awalnya kecil dan lemah, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surat Al-Nisa ayat 28. Akan tetapi, ketika api yang lemah itu menyantap hidangannya, ia akan menjalar ke seluruh penjuru dunia dan membakar dunia. Percikan kecil dan lemah itu kini telah menjadi besar dan kuat. Sebuah kutipan surat Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Seseorang berkata, sesungguhnya Maulana Rumi teramat mencintaimu. Maulana Rumi menjawab,
Kedatangan dan perkataanku bukanlah indikasi dari rasa cintaku. Aku mengatakan apa saja yang tampak padaku. Jika Allah menghendaki, Dia akan menjadikan ucapan yang sedikit ini menjadi bermanfaat dan menumbuhkannya di hati kalian. Berikut dengan manfaat yang besar. Sebaliknya, jika Allah tak menghendaki, 100.000 kata yang terucap sekalipun tak akan ada yang terpatri di hati siapapun, melainkan hanya akan berlalu dan dilupakan. Seperti halnya sebuah percikan api yang jatuh pada sepotong kain. Jika Allah berkenan, percikan itu akan menjadi besar dan melumat kain itu. Sebaliknya, jika Ia tak berkenan, 100 percikan api yang dikobarkan pada kain itu akan mati dan tidak sedikit pun membakarnya. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Quran Surat Al-Fath ayat 4. Kata-kata adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah, mereka akan menghantam benteng dan menguasainya. Kata-kata adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah, mereka akan menghantam benteng dan menguasainya. Jika Allah menitahkan ribuan tentara berkuda untuk menaklukkan sebuah benteng tanpa harus menguasainya, maka mereka akan melakukannya. Begitu pula, jika Allah memerintahkan satu pasukan berkuda untuk meruntuhkan benteng dan menguasainya, maka satu pasukan berkuda tersebut akan membuka pintu benteng itu dan menguasainya. Allah mengirimkan seekor nyamuk untuk melawan Namrud dan menghancurkannya. Seperti yang pernah dikatakan, di mata Sang Arif semua sama, baik itu 1 sen, 1 dinar, seekor singa, dan seekor kucing. Karena jika Allah sudah menurunkan berkahnya, maka uang 1 sen akan mampu melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh uang 1 dinar dan bahkan lebih. Sementara jika Allah merenggut berkahnya dari 1.000 dinar, maka uang sebesar ini tak akan mampu melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh uang 1 sen. Begitu pula, jika seekor kucing dititahkan untuk menaklukkan singa, seperti nyamuk yang diperintahkan untuk menghancurkan Namrud, maka singa-singa akan bergetar ketika berhadapan dengannya, atau tampak seperti keledai dungu di hadapan kucing. Seperti beberapa darwis yang menunggangi singa, atau seperti api yang menjadi dingin di tubuh Ibrahim alaihi salam dan menyelamatkan, mendamaikan, menghiasi, dan melindungi beliau. Semua itu karena Allah tidak menitahkan api untuk membakar Ibrahim. Pendek kata, jika kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang tampak dalam pandangan mereka adalah satu dan sama. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian juga mendengar kata-kata ini dengan telinga batin kalian, karena itu akan bermanfaat. Walaupun ada 1.000 pencuri dari luar rumah, semuanya tidak akan bisa membuka pintu sebuah rumah jika mereka tidak memiliki pencuri jujur di dalam rumah yang bisa membuka pintu dari dalam. Ucapkanlah 1.000 kata dari luar, maka semua itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada pembenaran dari dalam. Seperti halnya pohon yang tidak subur akar-akarnya, maka banjir ribuan kali pun tidak akan memberi manfaat apa-apa untuknya. Jika mengharapkan air bermanfaat baginya, maka akar pohon itu harus segar dan subur terlebih dahulu. Sekalipun seseorang mampu melihat 100.000 cahaya, niscaya cahaya itu tak akan turun kecuali menuju asalnya, Nurul Ain. Meskipun dunia dipenuhi oleh cahaya, tak akan ada seorang pun yang mampu melihat cahaya itu jika di matanya tidak ada percikan cahaya. Asal dari ketidakmampuan itu berada di dalam dirinya sendiri. Jiwa adalah sesuatu dan roh adalah sesuatu yang lain. Tidakkah kamu lihat?
kemana jiwa pergi saat sedang tidur, sementara roh tetap tinggal dalam tubuh. Jiwa justru berkelana dan berubah menjadi hal yang lain. Dengan demikian, ungkapan barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Ini berbicara tentang jiwa. Maulana Rumi berkata, ungkapan itu berbicara tentang jiwa, tapi hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Jika kita menafsirkan ungkapan itu dengan jiwa, maka pendengar akan memahaminya dengan deskripsinya yang menunjuk pada jiwa tersebut, karena ia tak tahu tentang jiwa itu sendiri. Sebagai contoh, jika kamu memegang sebuah cermin kecil di tanganmu dan kemudian tampak sesuatu yang baik, kecil ataupun besar di cermin itu, maka sifat-sifat itu adalah milik benda itu sendiri. Kata-kata saja tak bisa mengungkapkan pemahaman spiritual ini. Kata-kata hanya dapat memberikan dorongan internal terhadap pendengarnya. Di luar dunia yang sedang kita bicarakan, ada dunia lain yang sudah sepatutnya kita cari. Dunia ini beserta keindahannya melayani binatang dalam diri kita. Semua hal ini memberikan hidangan pada sifat hewani manusia, sementara yang asal, yaitu manusia, mengurangi dan membatasi dirinya dari hidangan-hidangan hewani itu. Mereka berkata, manusia adalah hewan yang berbicara. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam diri manusia terdapat dua kecenderungan. Pertama, memberikan hidangan pada sifat kehewanannya di dunia yang material ini, yaitu nafsu dan harapan-harapan. Kedua, memberikan hidangan pada sifat kemanusiaan berupa ilmu, kebijaksanaan, dan kemampuan melihat Tuhan. Kecenderungan yang kedua inilah yang dimaksud dengan inti yang hakiki. Sifat kehewanan dalam diri manusia pergi dari Tuhan, sementara sifat kemanusiaan dalam diri manusia menjauh dari dunia. Sebuah kutipan ayat, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. Quran Surat Al-Tahabun ayat 2. Quran Surat Al-Taghabun ayat 2. Dua manusia di dunia ini saling berperang. Siapa yang akan menang? Adalah dia yang dijadikan sebagai kekasih Tuhan oleh nasibnya. Tak diragukan lagi bahwa dunia ini adalah dunia musim dingin. Mengapa mereka menyebut benda-benda sebagai barang yang kaku? Karena benda-benda itu kaku. Batu, gunung, dan jubah yang mencakup semua hal juga merupakan barang-barang kaku. Jika di dunia ini tidak ada musim dingin, bagaimana benda-benda itu bisa menjadi kaku? Arti dari dunia ini sangatlah luas dan meskipun arti itu tak terlihat, tapi dengan tanda-tandanya kita bisa mengetahui bahwa di dalam dunia itu ada angin dingin dan hawa dingin yang menusuk. Dunia ini seperti musim dingin, di mana semua yang ada di dalamnya menjadi beku. Musim dingin yang bagaimana? Musim dingin ini bisa diraba oleh pikiran, tapi tidak dirasa oleh indera. Ketika angin ilahi berhembus, gunung-gunung akan mencair dan kepadatan dunia akan meleleh. Seperti halnya ketika kehangatan musim panas berhembus, semua benda yang beku meleleh. Di hari kiamat, ketika angin itu berhembus, semua benda akan meleleh. Allah menjadikan kata-kata ini sebagai tentara yang ditempatkan di sekitar kalian untuk menghalau kehadiran musuh-musuh kalian, karena ada banyak musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi mereka sesungguhnya bukanlah apa-apa. Apalah arti mereka itu? Tidakkah kamu lihat ribuan orang kafir yang menjadi tawanan bagi satu orang kafir, yaitu rajanya? Sementara raja kafir itu menjadi tawanan bagi pikiran-pikirannya. Dari sini kita memahami bahwa pikiran memiliki pengaruh yang besar, karena hanya dengan satu pikiran yang lemah saja, ribuan manusia dan seluruh dunia bisa menjadi tawanannya.
Bertolak dari hal ini, meski dunia pikiran tak pernah berhenti, renungkan keagungan dan kemegahan yang dimilikinya. Betapa mudahnya ia menaklukkan musuh-musuhnya, dan betapa semaraknya dunia yang mereka tundukkan. Aku terheran-heran saat melihat ratusan bentuk yang tak ada batasnya, tentara yang merentang tanpa ujung dari satu padang ke padang lainnya. Semuanya menjadi tawanan satu orang, dan satu orang itu menjadi tawanan dari pikiran keji di kepalanya. Ini berarti bahwa mereka semua adalah tawanan bagi satu buah pikiran, di mana mereka berdiri di antara pikiran besar, tak terbatas, serius, sakral, dan sublim. Dari sini kita dapat Dari sini dapat kita lihat bahwa pikiran memiliki pengaruh yang sangat besar. Segala bentuk yang ada di dunia ini hanya mengikuti dan menjadi alat bagi pikiran, yang mana tanpa pikiran, bentuk-bentuk itu akan mati dan kaku. Mereka yang hanya mementingkan bentuk dan menyibukkan diri dengannya juga mati. Mereka tidak mampu menembus makna. Mereka adalah anak-anak yang belum dewasa, sekalipun mereka tampak seperti tam- sekalipun mereka tampak seperti seorang syekh yang berumur 100 tahun. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Artinya, kita sedang bertempur melawan bentuk dan berusaha untuk mengalahkan para suwariyin, orang-orang yang memperhatikan bentuk ini. Selanjutnya, kita juga harus berhadapan dengan tentara-tentara pikiran, sehingga pikiran yang baik dapat menghancurkan pikiran yang buruk dan mengusirnya dari kerajaan tubuh kita. Inilah yang disebut dengan jihad besar dan pertempuran yang agung. Demikianlah, pikiran memiliki pengaruhnya sendiri karena ia bekerja tanpa intervensi dari tubuh. Seperti halnya akal yang secara efektif mampu mengatur rotasi bintang tanpa bantuan instrumen apapun. Itulah mengapa seorang filsuf mengatakan bahwa pikiran tidak membutuhkan alat tubuh. Kamu adalah esensi, sementara dua dunia itu adalah aksiden, tampilan luar bagimu. Dan esensi yang kamu cari dari aksiden sama sekali tak berharga. Tangisilah orang yang mencari ilmu dalam hati, dan tertawalah pada orang yang mencari akal dalam jiwa. Karena dunia ini hanya merupakan aksiden, maka tidak seharusnya bagi manusia untuk terus berdiri di sampingnya. Esensi itu laksana botol parfum dan dunia beserta keindahannya adalah aroma parfum itu. Aroma parfum ini tak akan bertahan lama sebab ia hanya merupakan aksiden. Siapa saja yang mencari botol parfum bukan aromanya karena ia tidak puas hanya dengan aroma itu. Karena ia tidak puas hanya dengan aroma itu, maka itulah orang yang bijak. Tetapi siapa saja yang mencari aroma dan sudah merasa puas dengannya, maka dia adalah orang yang bodoh. Mereka memburu sesuatu yang tidak bisa digenggam oleh tangan mereka. Hal itu karena aroma hanyalah sifat dari parfum ini. Selama ada parfum di dunia ini, maka aromanya pasti tercium oleh hidung. Tetapi jika parfum itu sudah melintasi selubung dan meninggalkan dunia ini, maka semua yang ada pada parfum itu akan hilang. Karena aroma adalah bagian yang inheren dari parfum, maka aroma itu akan ikut berpindah ke tempat di mana parfum itu berada. Beruntunglah orang yang menemukan parfum itu dengan mengikuti aromanya dan kemudian menjadi satu dengannya. Mereka tidak pernah mati, tapi menjadi bagian yang abadi dari esensi parfum itu dan diberkati oleh kualitas-kualitas parfum.
Setelah itu, mereka dapat menebarkan aromanya ke dunia dan dunia menjadi hidup karenanya. Tak ada lagi yang tersisa dari dirinya selain nama, seperti kuda atau hewan-hewan lain yang tenggelam dalam basin garam. Tak tersisa dari hewan itu selain namanya. Yang sebenarnya terjadi adalah kuda itu sekarang telah menjadi bagian dari basin garam yang besar. Namanya tak akan merubah apapun, dan ia tetap tidak akan bisa keluar dari basin garam tersebut. Meski kamu berikan nama lain padanya di dalam basin garam itu, ia tetap tak akan bisa keluar dari sifat kegaramannya. Oleh karena itu, manusia harus menghindari keindahan dan kemegahan-kemegahan dunia yang merupakan bias-bias sinar dan refleksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak sepatutnya merasa puas hanya dengan hal-hal tersebut. Sebab, meski semua itu merupakan kelembutan Allah dan sinar-sinar keindahannya, tetapi semua itu tidaklah abadi. Semua itu abadi bagi Allah, tapi nisbi bagi manusia. Ia seperti cahaya matahari yang menyinari berbagai tempat di bumi. Meski itu adalah sinar matahari dan cahaya, tetapi ia tetap merupakan bagian dari matahari. Ketika matahari tenggelam, maka sinar itu juga akan hilang. Dengan demikian, maka kita seharusnya menjadi matahari, sehingga kita tak perlu takut lagi untuk kehilangan cahaya dan sinar itu. Ada pemberian, ada juga pengetahuan. Ada yang mendapatkan pemberian dan anugerah, tapi tak memiliki pengetahuan. Ada pula yang mendapatkan pengetahuan tapi tak memiliki pemberian. Jika kedua hal ini bisa dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut benar-benar mendapat taufik yang besar dan benar-benar tak tertandingi. Analogi dari hal ini adalah seperti seseorang yang sedang menyusuri sebuah jalan tetapi ia tak tahu di mana jalan ini bermula dan berakhir, atau bahkan mungkin ia menyusuri jalan yang salah. Ia berjalan dengan buta, berharap seekor ayam berkokok atau muncul tanda-tanda adanya pemukiman. Bagaimana bisa orang ini dibandingkan dengan mereka yang mengetahui jalan tanpa membutuhkan tanda dan marka jalan? Tugas yang ia punya sangatlah jelas. Oleh karena itu, pengetahuan melebihi segala sesuatu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk pasal 12-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di pasal 13. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga sudah subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.